gimana ya? Ada Wasidro, bagian aku, bagian animasi lagi. Video editor pada nggak kuat semua. Gimana ya? Aduh, pusing. Aduh, gimana nih Wasidro? Aku bagian animasi lagi. Bingung mau pakai apa nih? Apa ini? Anak muda. Apa? Ada aku. Apa? Anim. Manim. Manim. Di sini kita akan membahas apa itu inersia, efek yang ditimbulkannya, dan apa yang memengaruhinya. Inersia adalah suatu perlawanan terhadap perubahan pada gerak. Jadi, suatu objek yang berada pada keadaan diam akan tetap diam, dan suatu objek yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Kecuali diberi gaya yang tidak seimbang, maka objek tersebut akan mengalami suatu perubahan kecepatan. Dapat dilihat bahwa objek akan berhenti pada suatu waktu saat diberikan gaya yang berlawanan dengan arah gerak. Lalu, apa itu efek Coriolis? Bayangkan ada sebuah lingkaran, dan ada dua titik A dan B. Titik A memiliki jarak 2 kali titik B, dan keduanya berputar terhadap titik pusat. Dalam waktu 2 sekon, kedua titik mengalami suatu putaran yang penuh. Tetapi, untuk berputar secara penuh, titik A harus bergerak sejauh ini, dan titik B harus bergerak sejauh ini. Dan kita tahu bahwa jika sesuatu bergerak pada jarak yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat, maka kecepatannya akan lebih besar. Bayangkan hal yang sama pada bumi, namun titik putarnya adalah poros bumi. Maka, orang yang berada di Greenland akan berputar lebih lambat daripada orang yang berada lebih jauh dari poros bumi, katakan saja Indonesia, karena lebih dekat ke ekuator. Ada sebuah kutipan dari Albert Einstein, yaitu, tidak ada yang terjadi sampai sesuatu bergerak. Apa yang dimaksud oleh Einstein? Inersia adalah alasan mengapa saat kamu mengendarai motor atau mobil, kamu akan merasakan terdorong ke depan saat kamu menekan rem. Tubuh kamu akan berusaha tetap maju ke depan karena mempertahankan kecepatan. Tetapi, seatbelt ataupun tanganmu akan menahan gaya yang dirasakan oleh tubuh. Inersia adalah resistensi terhadap perubahan kecepatan. Kita dapat melakukan sebuah eksperimen dengan sebuah gelas yang berisi air dengan suatu massa X. Lalu, gelas tersebut ditempatkan di atas selembar kertas. Saat kertas ditarik secara spontan, gelas akan tetap diam pada tempatnya. Bahkan, air tidak tumpah dari dalam gelas. Ini karena inersia pada gelas mempertahankan keadaannya untuk tetap diam. Kita juga dapat melihat gaya inersia pada fluida. Saat kita mengaduk air dalam suatu wadah, kita mengaplikasikan gaya pada air tersebut sehingga air memiliki kecepatan V. Namun, saat kita berhenti mengaduk, air tetap mempertahankan gerakannya, walaupun gaya telah berhenti diberikan. Lalu, bagaimana inersia pada kajian hidrodinamika? Terdapat dua percepatan dalam gaya inersia, yaitu percepatan lokal, yaitu percepatan yang berubah terhadap waktu, dan juga percepatan konvektif, yaitu percepatan yang berubah terhadap ruang. Pada kecepatan konvektif, kita dapat mengetahui kecepatan yang memengaruhi inersia fluida, yaitu deformasi linear, deformasi sudut, dan juga rotasi. Dengan kedua rumus ini, jika diturunkan, maka kita akan mendapatkan persamaan inersia fluida sebagai berikut. Dari komponen percepatan ini, kita dapat mendefinisikan beberapa kecepatan yang memengaruhi inersia fluida, yaitu deformasi linear, deformasi sudut, dan juga rotasi. Sehingga, jika diturunkan lagi, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Inersia juga dapat ditinjau dari skala energi. Persamaan inersianya dapat diturunkan sehingga kita akan mendapatkan persamaan energi seperti berikut. Di dalamnya terdapat komponen energi kinetik dan juga rotasi. Pada bumi, ada perputaran bumi yang mengakibatkan suatu efek pada pergerakan suatu objek, yang disebut dengan gaya Coriolis. Maka kita harus memasukkan komponen geostrofik. Komponen yang ditunjukkan berikut adalah komponen geostrofiknya. Anggap saja ada udara yang bergerak dari ekuator ke arah kutub utara
di mana kecepatan rotasi bumi lebih lambat. Karena inersia, kecepatan udara tersebut cenderung sama karena mempertahankan kecepatannya sesuai prinsip inersia. Sedangkan semakin ke utara, semua hal di sekelilingnya bergerak lebih lambat. Sebaliknya, anggap saja ada udara yang bergerak dari arah kutub utara ke arah ekuator. Udara yang bergerak menuju kutub utara akan dibelokkan ke arah kanan, sedangkan udara yang bergerak ke arah ekuator akan dibelokkan ke arah kiri. Ini akan menyebabkan suatu aliran udara sirkular yang berputar berlawanan arah jarum jam. Dan itulah yang disebut dengan badai hurrikan, yaitu aliran udara berputar karena efek Coriolis. Pada kutub selatan pun terjadi hal yang sama, namun arah putarannya adalah searah jarum jam. Lalu, apa maksud Einstein dengan tidak ada yang terjadi sampai sesuatu bergerak? Maka ia sedang berbicara tentang inersia. Gimana nih wasit bro?